Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Putranugrah. Kali ini saya akan membahas materi algoritma scheduling round robin. Nah, sebelum kita membahas algoritmanya, kita bahas dulu awal dari adanya algoritmanya tadi, tujuan utamanya yaitu untuk CPU scheduling ya. Jadi CPU scheduling ini adalah sebuah proses menentukan proses mana yang akan CPU eksekusi ketika proses lainnya sedang dalam kondisi on hold atau belum dieksekusi, ditahan lah ya. Nah, fungsi utama dari CPU scheduling sendiri adalah memastikan ketika CPU dalam kondisi idle, sistem operasinya setidaknya masih ada pilihan proses yang tersedia di bagian ready to use atau memilih proses yang ready queue untuk dieksekusi di CPU. Lalu ada kriteria untuk CPU scheduling ini, yaitu satu CPU utilization. Jadi diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Nah, penggunaan CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0 sampai 100%. Namun kadang hanya berjalan dalam 40 sampai 90%. Nah, di sini dalam CPU scheduling ini diharapkan CPU tidak idle atau tidak bekerja gitu ya. Jadi semua proses itu dikerjakan semaksimal mungkin, semaksimal dari CPU tersebut. Mungkin 90 atau 40 atau sampai 90%. Lalu ada throughput, yaitu banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Lalu ada turnaround time, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses. Nah, dari eksekusi proses ini dia dari mulai menunggu di hold ya, untuk meminta tempat di memori utama, lalu menunggu di ready queue sebelum dieksekusi, lalu dieksekusi oleh CPU dan mengerjakan input output. Lalu ada waiting time, yaitu waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Nah, waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan input output. Lalu response time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari uh, jadi waktu yang digunakan ini dari suatu proses minta dilayani oleh CPU sampai ada respon pertama yang menanggapi permintaan dari proses tersebut oleh CPU. Lalu fairness ini meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Nah, jadi semua algoritma cara pengerjaan CPU scheduling ini harus memenuhi semua kriteria yang ada di sini. Nah, lalu kita ke algoritmanya. Algoritma round robin. Nah, apa sih algoritma round robin ini? Yaitu algoritma round robin merupakan metode penjadwalan CPU yang memberikan jatah waktu yang sama kepada setiap proses yang berada dalam antrian dan jatah waktu. Nah, jatah waktu itu disebut time quantum. Nah,
algoritma round robin ini termasuk dalam algoritma preemptif, yaitu artinya kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jadi round robin ini bisa menghold atau menghentikan suatu proses untuk menjalankan proses lainnya jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di antrian ya. Dan kelebihannya ini, round robin ini algoritma paling simpel, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses lebih kecil dibanding slot waktunya. Lalu ada mencegah terjadinya deadlock atau starvation. Cuma kekurangannya waktu tunggu yang sangat lama untuk proses besar. Jadi misal ada proses yang membutuhkan waktu lama, dia akan menunggu lama sekali karena ada pembatasan waktu di sini. Nah, ketentuan penjadwalan round robin ini, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses running itu menjadi ready dan proses dialihkan ke proses lain. Untuk cara kerjanya yaitu semua proses yang masuk akan ditempatkan ke dalam sebuah antrian yang disebut ready queue. Kemudian CPU akan menjalankan proses pertama atau proses yang pertama kali masuk selama waktu yang telah ditentukan oleh time quantum. Jika proses tersebut belum jika proses tersebut selesai sebelum waktu habis, maka proses akan keluar dari antrian. Namun jika proses belum selesai ketika time quantum habis, maka proses tersebut akan dipindahkan ke bagian belakang antrian dan CPU akan menjalankan proses berikutnya. Jadi ini ada contoh cara kerja algoritma round robin. Jadi kita memisalkan ada 4 proses A, B, C, D. Dan untuk urutannya, A waktu masuknya yang pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Dengan A waktu eksekusinya 4, dan B waktu eksekusinya 2, dan C waktu eksekusinya 8, dan D waktu eksekusinya 5. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, algoritma round robin ini memiliki batasan waktu yang disebut time quantum. Nah, kita anggap time quantumnya di sini adalah 3. Nah, di sini kita mulai dari pembuatan, yaitu ini namanya gun, baris gun. Lalu kita membuat tabel seperti ini. Ini untuk mempermudah penjelasan saja ya. Jadi di gun ini pertama kosong. Untuk proses algoritma round robin ini belum dimulai di sini. Nah, jadi saat mulai dari waktu 0 sampai ke 3,
mengikuti time quantum atau batas waktunya. Nah, di sini ada proses A yang dijalankan duluan berdasarkan antrian ya. Di sini A memiliki waktu eksekusinya 4 sebelumnya. Nah, di sini kita proses A ini dieksekusi, namun hanya 3 saja waktu eksekusinya. Nah, artinya kan masih ada sisa 1. Nah, A ini akan dieksekusi lagi setelah B, C, D sudah eh, dieksekusi di sini. Jadi A mungkin dieksekusi di baris kelima. Dan kalau misal belum selesai akan dikembalikan ke belakang, antrian belakang lagi. Lalu B, proses B ini memiliki waktu eksekusi 2. Nah, artinya kan dia lebih kecil daripada time quantum. Nah, bagaimana? Jadi di proses algoritmanya hanya dijalankan tidak mengikuti time kuantumnya, tapi mengikuti waktu eksekusinya, yaitu 2. Jadi di GAN-nya ini, di prosesnya, dari 3 menjadi 5. Karena saat proses B dijalankan hanya membutuhkan waktu eksekusi 2. Tidak ditambah 3 ya. Nah, di sini kita lihat proses eksekusi B sudah habis. Jadi misal jika ada proses yang membutuhkan waktu eksekusi 1 pun, walaupun time quantumnya 3, di sini hanya dijalankan 1 saja karena proses tersebut membutuhkan waktu 1. Jadi nanti di sini prosesnya hanya akan berjalan dari 3 menjadi 4 ditambah 1. Kalau di sini ditambah 2 karena hanya membutuhkan waktu eksekusi 2. Lalu kita lanjut ke C. Nah, barulah di C ini time quantum dijalankan. Karena C membutuhkan waktu eksekusi 8. Di sini hanya dari time quantumnya diberi batas 3 untuk proses C ini. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi sisanya 5. Saat proses dijalankan hanya berkisar waktunya 3 saja. Nah, C ini seperti A tadi akan dikembalikan ke belakang, akan dijalankan lagi. Namun menunggu antriannya sudah dijalankan. Lalu kita lanjut ke D. Sama seperti A atau C, proses D masih memiliki sisa, yaitu 2. Jadi dia walaupun di terakhir, dia masih akan dijalankan lagi. Nah, setelah ini, proses apa yang akan dijalankan? Proses yang dijalankan masih urut, yaitu A, B, C, D. Namun, kita lihat proses A, B, C, D ini apakah belum selesai semua. Kalau misal sudah selesai, tidak akan dijalankan. Kalau belum, akan dijalankan lagi. Tapi masih mengikuti batas waktu ini. Nah, sepertinya halnya A. Di sini A sebelumnya sudah dijalankan, namun masih ada sisa waktu prosesnya, waktu eksekusinya yaitu 1. Lalu dijalankan lagi setelah semua proses A, B, C, D dijalankan,
A ini dijalankan lagi, hanya saja proses waktu eksekusinya hanya ada satu. Jadi di GAN-nya ini, di tabel GAN-nya, hanya terjadi waktu eksekusi satu saja, dari 11 ke 12. Lalu kita lanjut ke C. Nah, kenapa ke C? Karena di sini B sudah habis. Sebelumnya B sudah dijalankan sampai waktu eksekusinya 0 atau prosesnya sudah selesai, tidak ada yang dijalankan lagi. Nah, kalau begitu B dilompati langsung ke C. Kan C ini masih ada sisa sebelumnya, yaitu 5. Lalu masih sisa 2. Nah, nanti C ini akan dieksekusi lagi, namun seperti sebelumnya, dieksekusi di belakang. Lalu kita lanjut ke D. D di sini 0. Nah, D sebelumnya memiliki waktu eksekusi 5. Sudah dieksekusi di waktu ke-8 sampai ke-11 dan sisa 2. Lalu dijalankan lagi setelah A dan C dijalankan di waktu 15 sampai 17. Nah, kenapa begitu? 15 ke 17 hanya menambah 2, tidak mengikuti time quantum seperti halnya A, yaitu 11 ke 12. Karena sisa prosesnya hanya 2. Jadi waktu D membutuhkan waktu eksekusi hanya 2 untuk menyelesaikan prosesnya sampai waktu ke 0. Maka di sini A, B, dan D sudah selesai dijalankan keseluruhannya. Tinggal C. Nah, untuk selanjutnya C akan dijalankan lagi sebagai proses yang terakhir dijalankan. Nah, apakah harus urut A, B, C, D? Sebenarnya iya, harus urut A, B, C, D. Nah, namun karena di sini memang untuk awal-awalnya A, B, C, D urut ya untuk urutan prosesnya. Namun di sini saat pengulangan kedua B sudah habis waktu eksekusinya. Nah, maka dari itu B dilompati. Jadi A, C, D. Nah, di sini di pengulangan ketiga A, B, D waktu eksekusinya sudah habis atau 0 atau prosesnya sudah selesai. Maka CPU tidak akan menjalankan lagi A, B, dan D. Dia hanya akan menjalankan proses yang belum selesai yaitu C saat pengulangan ketiga yaitu di 17 sampai 19. Nah, misal C karena tadi di sini 2, maka saat dijalankan lagi langsung habis. Nah, bagaimana jika C tadi ini prosesnya bukan 2, melainkan 6 mungkin? Maka C akan dijalankan sampai habis, sampai selesai. Kenapa? Karena tidak ada proses lain yang akan dijalankan oleh CPU. Hanya satu proses saja yaitu C. Maka dari itu, untuk urutan eksekusi proses urut hanya saja dilihat yang hanya belum selesai saja untuk pemrosesannya. Itu saja dari saya.
Saya pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.